Inovasi adalah hal yang pasti terjadi dalam suatu organisasi, tidak terkecuali di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaannya, inovasi itu harus diatur sedemikian rupa agar dapat berjalan dengan sistematis, kolaboratif, dan terintegrasi. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah mengesahkan keputusan Sekretaris Jenderal yaitu nomor Kep 351-SJ-2023 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan ide inovasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Secara garis besar, aturan tersebut mengatur tentang kriteria ide inovasi, siapa inovatornya, bagaimana mekanisme seleksinya, dan yang terakhir, bagaimana proses dari penciptaan ide inovasi tersebut. Lalu, kenapa harus diatur? Karena walaupun semua pegawai Sekretariat Jenderal itu boleh untuk mengajukan ide inovasi mereka, namun tetap diperlukan yang namanya standarisasi agar nanti proses pengajuan, kemudian seleksi, hingga penciptaannya dapat berjalan dengan baik dan terukur. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Ide inovasi itu adalah gagasan kreatif pegawai yang belum diimplementasikan dan punya kriteria tertentu yang tujuannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal. Setelah memenuhi kriteria tersebut, ide inovasi tadi dapat diusulkan oleh inovator. Dalam hal ini adalah pegawai Sekretariat Jenderal. Bisa perorangan atau secara kelompok ke dalam modul inovasi aplikasi satu Kemenq. Hal ini bertujuan untuk memperkaya database ide inovasi serta sejalan dengan semangat Kemenq dalam memperkuat ekosistem inovasi. Setelah itu, ide inovasi tadi akan diseleksi oleh unit eselon 2 di lingkungan Sekretariat Jenderal secara mandiri atau melalui kompetisi ide inovasi yang dikoordinasikan oleh Biro Umum selaku pengelola inovasi unit di lingkungan Sekjen. Dalam proses seleksi tersebut, terdapat 2 tahapan yang harus dilakukan, yaitu pertama, verifikasi dan validasi oleh Biro Organta selaku pengelola inovasi Kemenq dan Pusintek apabila ide inovasi yang terpilih berkaitan dengan TIK. Kedua, studi kelayakan untuk memastikan ide inovasi benar-benar layak untuk diimplementasikan. Selanjutnya, ide inovasi yang terpilih dari proses seleksi dapat dilakukan penciptaan. Apabila ide inovasi sudah berhasil diimplementasikan, maka inovator dapat mengakui inovasinya sebagai hasil kerja tambahan pada tahun berjalan, serta inovasi tersebut berkesempatan untuk diikutkan dalam kompetisi inovasi Kementerian Keuangan maupun kompetisi inovasi pelayanan publik di level nasional. Tidak hanya itu, inovasi juga dapat digunakan dalam kegiatan penilaian resmi lainnya seperti kantor terbaik, pembangunan ZIBBK, ataupun PUG. Begitulah penjelasan singkat mengenai ide inovasi mulai dari pengajuan hingga implementasi. Sehingga sekarang saya mengajak kalian semua pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk berpartisipasi dan turut aktif dalam menyukseskan hal ini. Inovasi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Ayo berinovasi!